Dan dari sinilah semuanya mulai jelas. Ketika revisi PP akhirnya dibahas secara teknis dan tabel resmi perhitungan rapel mulai dipublikasikan, banyak pensiunan yang baru menyadari bahwa angka yang selama ini hanya berupa rumor ternyata benar-benar memiliki dasar perhitungan yang kuat. Banyak yang semula hanya mendengar kabar dari grup WA, dari obrolan dengan teman sesama pensiunan, atau dari potongan video pendek yang tidak lengkap. Kini akhirnya bisa melihat bagaimana skema rapel disusun, bagaimana kenaikan dihitung, dan bagaimana Taspen akan menyalurkannya. Semua ini tidak lagi sekadar katanya, tapi telah dibingkai dalam formula resmi yang menjadi acuan pemerintah. Ketika memasuki tahap ini, sebenarnya pemerintah tidak hanya bicara soal kenaikan nominal. Ada proses panjang di balik layar yang jarang disadari masyarakat, mulai dari rapat bersama Kemenku, Bpenas, Taspen, hingga harmonisasi antar kementerian. Semuanya dilakukan untuk memastikan bahwa tabel kenaikan dan skema pencairan tidak hanya adil, tetapi juga realistis dan sesuai kondisi fiskal negara. Banyak yang tidak tahu bahwa satu angka dalam tabel kenaikan saja bisa melewati puluhan kali revisi. Alasan utamanya sederhana. Pemerintah ingin memastikan keputusan yang diambil tidak membebani APBN secara berlebihan, namun tetap memberikan manfaat maksimal bagi para pensiunan yang memang sudah lama menantikan pembaruan ini. Dan ketika tabel resmi perhitungan rapel diterbitkan, respons para pensiunan pun beragam. Ada yang terharu karena merasa perjuangan bertahun-tahun akhirnya dihargai. Ada pula yang masih bingung membaca angka-angka yang tertera, terutama mereka yang tidak terbiasa dengan istilah teknis seperti indeks KGB, perhitungan masa kerja, kategori golongan, serta pengaruh tanggal pensiun terhadap jumlah rapel. Karena itulah penting untuk menjelaskan semuanya secara sederhana agar para pensiunan tidak hanya menerima uangnya, tetapi juga memahami dari mana angka itu berasal. Misalnya, banyak pensiunan yang baru sadar bahwa rapel yang mereka terima bukan hanya dihitung dari kenaikan gaji pokok semata, tetapi juga faktor lain seperti selisih indeks pergolongan, penyesuaian usia pensiun hingga masa kerja terakhir. Bagi mereka yang pensiun di rentang bulan ketika PP masih dalam proses finalisasi, perhitungannya akan sedikit berbeda dibanding pensiunan lama. Ini bukan karena pemerintah membedakan hak, tetapi karena mekanisme pencairan memang mengikuti regulasi yang berlaku di bulan kepesertaan berjalan. Taspen sendiri telah memberi penjelasan bahwa mereka hanya bergerak setelah PP disahkan dan menerima lampiran tabel kenaikan yang sudah ditandatangani resmi. Mereka tidak boleh sembarangan menghitung. Itulah sebabnya selama beberapa waktu muncul berbagai versi angka di media sosial. Ada yang menyebut 14 juta, ada yang bilang 19 juta, bahkan ada yang mengatakan hanya 35 juta. Semua itu muncul karena belum ada tabel final. Setelah revisi PP disahkan, barulah semuanya menjadi terang. Angka Rafael Bendasnena dapat dihitung secara akurat dan seragam untuk seluruh Indonesia. Dan disinilah banyak pensiunan merasa sedikit menyesal mengapa mereka sebelumnya sempat marah atau tersinggung ketika pencairan disebut mundur beberapa kali. Padahal, tanpa dasar hukum yang jelas, Taspen memang tidak punya kewenangan untuk menyalurkan dananya. Bahkan jika APBN sudah menyediakan anggaran, jika PP belum ditekan presiden, tidak rupiah pun boleh disalurkan. Hal ini penting untuk dipahami karena banyak sekali keluhan yang sebenarnya muncul akibat salah paham tentang alur birokrasi. Padahal kalau kita lihat lebih dalam, proses revisi PP kali ini berjalan jauh lebih cepat dibanding revisi PP pada tahun-tahun sebelumnya. Mungkin karena pemerintah menyadari bahwa masyarakat, terutama pensiunan, sangat sensitif terhadap isu ini, sehingga mereka mempercepat harmonisasi sambil tetap menjaga kehati-hatian. Dan menariknya, tabel yang diterbitkan pada tahun ini lebih detail daripada biasanya. Tidak hanya menampilkan kenaikan pergolongan, tetapi juga menunjukkan estimasi rapel berdasarkan bulan berlaku kenaikan dan bulan efektif pencairan. Inilah yang membuat para pensiunan akhirnya bisa memahami posisi mereka masing-masing. Misalnya, seorang pensiunan golongan IC dengan masa kerja tertentu dapat melihat
berapa selisih yang menjadi haknya, kemudian mengalihkannya dengan jumlah bulan rapel misalnya 4, 5 atau 6 bulan tergantung kapan PP berlaku surut. Sementara pensiunan golongan IVB atau WD yang berada di tingkat paling senior akan melihat angka yang jauh lebih tinggi karena gaji pokok mereka pun berada pada kisaran yang lebih besar. Ketika tabel ini pertama kali beredar, banyak yang terkejut karena angka totalnya bisa mencapai belasan juta, bahkan mendekati 20 juta untuk pensiunan golongan tinggi. Namun, semua itu bukan hadiah, melainkan hak mereka berdasarkan perhitungan objektif. Dan berbicara soal hak, ada satu hal menarik yang sering disampaikan pemerintah, tetapi jarang disorot media. Kenaikan gaji pensiunan bukan hanya bentuk apresiasi, tetapi juga langkah untuk menjaga daya beli para pensiunan di tengah inflasi. Ketika harga-harga naik setiap tahun, sementara pensiunan tidak menerima penyesuaian, maka pendapatan mereka secara real turun. Pemerintah memahami hal ini. Karena itu, setiap revisi PP selalu memasukkan variabel ekonomi makro seperti tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kemampuan fiskal negara. Jadi, kenaikan ini bukan sekadar kebijakan populis, tapi bagian dari strategi ekonomi jangka panjang. Jika kita melihat kondisi keuangan negara saat ini, pemerintah sebenarnya sedang berada dalam fase pemulihan pasca pandemi dan sedang memperkuat ketahanan ekonomi. Namun, di tengah tekanan fiskal yang tidak ringan, mereka tetap memutuskan untuk menaikkan gaji pensiunan. Ini menunjukkan bahwa negara tidak melupakan kontribusi ASN, TNI, dan Polri yang sudah mengabdi puluhan tahun. Bahkan, Presiden sendiri beberapa kali menyampaikan bahwa negara tidak boleh membiarkan pensiunan hidup dalam kekurangan pada masa tua mereka. Pernyataan ini bukan retorika, tetapi benar-benar diwujudkan dalam kebijakan. Di sisi lain, pertanyaan yang paling sering muncul adalah, mengapa pencairan rapel harus menunggu sampai bulan Desember? Bukankah seharusnya bisa dilakukan lebih cepat? Jawabannya cukup sederhana. Meski PP telah disahkan, Taspen membutuhkan waktu untuk melakukan rekonsiliasi data. Mereka harus menghitung hak masing-masing pensiunan secara manual maupun otomatis. Jumlahnya bukan ratusan, bukan ribuan, tetapi jutaan peserta. Jika terjadi salah hitung, bukan hanya menciptakan kekacauan, tetapi bisa dianggap pelanggaran administrasi keuangan negara. Karena itu, ketelitian menjadi prioritas utama, dan inilah alasan pencairan biasanya dilakukan bertahap, dimulai dari yang datanya sudah bersih, kemudian disusul oleh mereka yang memiliki catatan tertentu yang perlu diverifikasi ulang. Namun, meski prosesnya cukup panjang, kabar baiknya adalah dana untuk pencairan rapel sudah disiapkan sejak awal dalam APBN. Banyak orang mengira pencairan rapel terhambat karena belum ada anggaran, padahal bukan itu masalahnya. Uangnya sudah ada, siap disalurkan kapan turun. Yang ditunggu hanya dasar hukum dan proses administrasi internal. Jadi ketika PP diteken, tinggal menunggu waktu saja sebelum dana tersebut masuk ke rekening masing-masing. Dan setelah tabel resmi diterbitkan, minat masyarakat untuk memahami cara menghitung hak rapel pun meningkat. Banyak pensiunan yang mulai membuka kembali SK lama, memeriksa golongan terakhir mereka, mengecek masa kerja, dan mencoba membandingkan dengan angka yang tertera pada tabel. Beberapa bahkan datang langsung ke kantor Taspen untuk memastikan kebenarannya. Baik, ini adalah hal yang sangat wajar bagi sebagian besar pensiunan. Uang R juta, bahkan 19 juta bukanlah angka kecil. Itu bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, biaya kesehatan, membantu keluarga, atau sekedar menabung untuk hari tua. Karena itu wajar jika mereka ingin memastikan semuanya akurat. Hal lain yang sering dilupakan adalah bahwa revisi PP tahun ini tidak hanya mengatur kenaikan bagi pensiunan, tetapi juga menata ulang beberapa ketentuan administratif yang selama ini dianggap kurang efisien. Misalnya adanya penyederhanaan proses verifikasi, digitalisasi layanan, serta peningkatan keamanan sistem pembayaran agar pensiunan tidak perlu lagi khawatir tentang penipuan yang mengatasnamakan Taspen. Beberapa tindak penipuan sebelumnya memang memanfaatkan ketidaktahuan pensiunan mengenai alur pencairan.
Karena itu, pemerintah kini menekankan bahwa semua pembayaran hanya dilakukan melalui rekening resmi tanpa perlu transfer biaya apapun. Dan ketika mendekati tanggal pencairan, biasanya suasana semakin ramai. Media mulai menyoroti, para anggota DPR memberikan komentar, analis keuangan memberikan penjelasan. Bahkan grup WA keluarga menjadi penuh dengan screenshot tabel kenaikan. Beberapa pensiunan menceritakan pengalaman mereka, berbagi informasi, dan saling mengingatkan untuk tetap waspada terhadap informasi palsu. Disinilah peran edukasi sangat penting agar masyarakat tidak hanya menerima rapel, tetapi juga memahami kapan, bagaimana, dan melalui mekanisme apa dana tersebut disalurkan. Namun, seperti apapun teknisnya, satu hal pasti, seluruh pensiunan yang berhak akan menerima hak mereka tanpa potongan apapun. Inilah poin yang selalu ditegaskan pemerintah dari waktu ke waktu. Tidak ada dana yang dialihkan, tidak ada yang hilang, dan tidak ada yang dikurangi. Semua rapel akan dibayar penuh sesuai tabel resmi. Itulah sebabnya revisi PP sangat penting karena mengunci dasar hukum semua pembayaran supaya tidak ada kesalahan. Menariknya, setelah tabel resmi beredar, banyak masyarakat yang baru menyadari bahwa angka kenaikan sebenarnya lebih besar daripada yang mereka antisipasi. Ini karena perhitungan rapel bukan hanya berisi naiknya nominal gaji pokok per bulan, tetapi juga akumulasi selisih selama beberapa bulan. Yang misalnya misalnya jika kenaikan berlaku mulai Juli dan pencairan dilakukan Desember, maka ada akumulasi 6 bulan. Jika selisih per bulan mencapai 2 juta, maka rapelnya otomatis R juta. Jika selisihnya R juta, rapelnya 18 juta. Perhitungan seperti ini yang sering kiali luput dipahami masyarakat. Selain itu, ada juga faktor lain seperti pembulatan ke atas untuk beberapa golongan, penyesuaian berdasarkan masa kerja tertentu, dan beberapa ketentuan transisi bagi mereka yang pensiun di tahun yang sama saat PP diterbitkan. Semua ini telah dijabarkan dengan sangat rinci dalam tabel resmi terbaru. Pemerintah tampaknya memang ingin memastikan tidak ada pihak yang merasa dirugikan, baik pensiunan lama maupun pensiunan baru. Ketika berbicara dengan beberapa pensiunan, banyak dari mereka yang mengaku lega karena penjelasan resmi akhirnya muncul. Banyak dari mereka yang selama ini hidup dalam ketidakpastian informasi. Nah, ada yang takut travel tidak jadi cair, ada yang khawatir nominalnya dipotong, ada pula yang merasa ragu apakah mereka masih masuk kategori penerima atau tidak. Namun setelah semuanya dijabarkan dengan jelas, mereka merasa lebih tenang dan siap menanti tanggal pencairan. Beberapa pensiunan bahkan sudah mulai merencanakan penggunaan dana rapel mereka. Ada yang ingin memperbaiki rumah, membeli kebutuhan pokok untuk stok akhir tahun, membayar biaya kesehatan, atau memberikan sedikit uang kepada cucu mereka. Bagi banyak pensiunan, uang rapel bukan hanya nominal, tetapi juga simbol kepastian bahwa negara masih memperhatikan mereka. Dan ini sangat penting secara psikologis. Merasa dihargai setelah puluhan tahun mengabdi kepada negara. Pemerintah pun tampaknya sangat memahami hal ini. Dalam beberapa pernyataan resmi, mereka berkali-kali menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk penghormatan kepada para purnabakti. Bahkan beberapa pejabat mengangkat isu ini sebagai prioritas dalam rapat-rapat TPBN, tidak hanya untuk tahun ini, tetapi juga untuk jangka panjang. Ada pembicaraan tentang kemungkinan reformasi sistem pensiun di masa depan, termasuk penyesuaian berkala agar daya beli para pensiunan tetap terjaga. Dan meskipun reformasi ini masih dalam tahap pembahasan, fakta bahwa pemerintah memasukkannya ke agenda nasional menunjukkan bahwa perhatian terhadap pensiunan semakin meningkat. Ya, ini bukan hanya soal kenaikan gaji, tetapi juga memastikan keberlanjutan sistem jaminan pensiun di masa mendatang. Karena itu, revisi PP kali ini bisa dianggap sebagai langkah awal menuju pembaruan yang lebih besar. Di tengah semua ini, satu pesan yang berulang muncul dari pemerintah, dari Taspen, dan dari para ahli. Pensiunan harus tetap tenang dan mengikuti informasi resmi. Karena dengan jumlah peserta yang sangat besar, tentu saja prosesnya membutuhkan waktu. Namun, pada akhirnya, semua hak akan dibayarkan penuh. Itulah jaminan yang selalu diberikan negara,
Pada akhirnya, kebijakan kenaikan gaji dan rapel tahun ini bukan hanya sebuah regulasi. Ini adalah cerita panjang tentang perjuangan, kesabaran, dan harapan. Para pensiunan yang telah mengabdi puluhan tahun kepada negara kini mendapatkan kepastian bahwa negara tidak melupakan mereka. Dan dengan terbitnya tabel resmi perhitungan rapel dalam revisi PP terbaru, semua itu tidak lagi sekedar janji, tetapi telah menjadi kenyataan yang akan segera dirasakan langsung oleh setiap pensiunan di seluruh Indonesia. Ya.